warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda orang yang punya bakat atau kekuatan gaib. Setiap manusia ini memang mempunyai kelebihan masing-masing, dan bakat tentang kekuatan gaib setiap orang pun tingkatannya juga berbeda-beda. Dan yang kita bahas kali ini adalah tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang punya bakat dan kekuatan gaib yang besar. Nah, tanda-tandanya yang pertama, kalau orang tersebut itu bertemu dengan orang lain, terutama saat jabat tangan, itu bisa merasakan seperti ada daya getaran ataupun seperti kena setrum. Nah, ini sebenarnya adalah energi yang ditimbulkan antara orang tersebut dengan panjenengan. Sehingga dengan cara seperti itu bisa merasakan energinya semacam itu juga bisa mengerti dan juga bisa paham sifat dan karakter daripada orang yang baru ditemui ini tadi. Nah, ini tanda yang pertama, bahwa orang tersebut mempunyai kekuatan gaib. Nah, ini tanda yang pertama. Kemudian tanda yang nomor dua, kalau orang itu punya kekuatan gaib, ini ketika orang tersebut berada pada suatu tempat, terutama di sekeliling orang itu tadi mempunyai daya untuk mempengaruhi orang yang ada di sekelilingnya. Ini bisa pengaruh baik dan juga bisa pengaruh buruk. Seumpama panjenengan contohnya, ini berada di suatu tempat atau di kerumunan orang, hanya dengan diam saja itu panjenengan sudah bisa mempengaruhi energi ataupun mood orang yang ada di sekeliling panjenengan. Seumpama panjenengan energinya itu gembira, ketika berada di tengah orang-orang tersebut, orang-orang yang ada di sekeliling panjenengan itu juga bisa ikut gembira. Nah, ini tanda kalau panjenengan itu mempunyai bakat atau kekuatan gaib. Jadi energi ini tadilah sebenarnya yang mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling panjenengan. Kemudian tanda yang nomor tiga, kalau panjenengan mempunyai kekuatan gaib yang besar, ini panjenengan sering bermimpi, dan mimpinya itu jelas sekali ketika panjenengan bangun tidur. Dan mimpi itu tadi adalah mimpi yang berkaitan dengan hal-hal gaib, dan itu sering kali terjadi atau bisa dikatakan sangat intens sekali mimpinya. Dan kadang-kadang dalam bermimpi itu tadi panjenengan itu kaget dan terbangun. Kadang-kadang juga merasa ketakutan dalam mimpi itu tadi, dan itu sering kali terjadi. Bahkan kadang-kadang panjenengan juga mengalami ketindihan, sering ketindihan. Nah, ini juga punya bakat artinya. Kalau panjenengan asah terus, ini artinya panjenengan nanti bakat gaibnya juga akan muncul. Nah, ini tanda yang nomor tiga. Sering bermimpi hal-hal yang sifatnya gaib dan panjenengan ingat betul mimpi itu tadi ketika bangun tidur.
Kemudian tanda yang nomor 4, kalau panjenengan itu punya bakat dan kekuatan gaib yang besar, itu panjenengan juga sering bermimpi terbang, kemudian sering bermimpi kadang jatuh di dalam terowongan yang tidak berujung. Nah, kemudian sering bermimpi melayang. Nah, itu. Jadi kalau panjenengan sering bermimpi seperti tadi, sering terbang, kemudian bermimpi melayang-layang, kemudian mimpi terjatuh ke dasar jurang yang tidak berujung dalam terowongan semacam itu juga panjenengan mempunyai bakat dan kekuatan gaib yang besar. Ini kalau di Jawa sebenarnya sukmo panjenengan itu sudah keluar dari raga. Jadi bakat merogo sukmo, nah bakat merogo sukmo ini juga merupakan bakat dengan kekuatan gaib yang besar. Kemudian tanda yang nomor 5, kalau panjenengan itu mempunyai bakat dan kekuatan gaib yang besar, itu biasanya panjenengan sering didekati atau bahkan kadang-kadang menempel benda-benda seperti hewan-hewan serangga, seperti capung, kupu-kupu, kunang-kunang. Itu kadang-kadang itu enak saja menempel di tubuh panjenengan, tidak merasa takut. Nah, itu artinya panjenengan energinya itu selaras dengan energi daripada gaib yang momong hewan itu tadi. Jadi setiap benda ini juga ada energinya. Dan energi ini tadi adalah energi yang gaib yang saya maksud. Nah, itu artinya panjenengan mempunyai keselarasan dengan makhluk-makhluk ini tadi. Dan yang dimong atau yang diikuti oleh makhluk-makhluk gaib. Jadi panjenengan sudah selaras. Makanya kadang-kadang ada burung itu ya, umpama panjenengan di sekitar panjenengan ada burung, entah itu perenjak atau mungkin burung gereja, itu panjenengan datang saja di dekat mereka itu mereka tidak takut. Nah, itu. Atau bahkan kucing, umpama kucingnya tidak takut. Nah, itu energinya berarti selaras. Nah, itu panjenengan mempunyai tanda kalau punya bakat yang besar atau kekuatan gaib yang besar. Nah, itu tanda yang nomor 5. Kemudian tanda yang nomor 6, kalau panjenengan itu punya bakat dan kekuatan gaib yang besar, itu panjenengan mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk astral atau makhluk-makhluk gaib. Nah, cara berkomunikasinya itu ada yang lewat rasa, ya, kemudian ada yang lewat pendengaran, ada yang lewat penciuman, ada yang lewat penglihatan. Jadi setiap orang ini beda-beda. Cara berkomunikasinya itu beda-beda. Nah, itu tanda yang nomor 6. Jadi panjenengan bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk dari alam gaib. Kemudian tanda yang nomor 7, kalau panjenengan itu mempunyai bakat dan kekuatan yang besar dalam hal gaib, itu panjenengan bisa melihat suatu tempat atau seseorang ini jarak jauh. Nah, contohnya begini. Seumpama panjenengan berada di kamar, kemudian panjenengan pengen melihat suasana yang ada di Monas seumpama. Nah, panjenengan di situ akan terlihat secara jelas. Saat itu
Monas itu warnanya apa, kemudian yang ada di sekeliling Monas itu orangnya apa, ya warnanya apa, itu bisa detail. Nah, itu artinya panjenengan juga punya bakat yang besar tentang hal-hal kegoiban. Jadi ini masalah penglihatan jarak jauh. Nah, itu tanda yang nomor 7. Contohnya lagi, seumpama panjenengan punya pacar. Nah, punya pacar saya saat ini sedang ngapain sih seumpama. Nah, itu panjenengan lihat dari rumah panjenengan itu kelihatan secara detail. Pacar panjenengan sedang belajar, pacar panjenengan sedang memakai baju merah, ya itu kelihatan sekali dan jelas. Dan setelah dicek saat itu juga memang tepat. Nah, itu artinya panjenengan punya bakat dan kemampuan gaib yang besar. Ini terutama dalam hal penglihatan. Kemudian tanda yang nomor 8, kalau panjenengan itu punya bakat dan kekuatan gaib yang besar, itu apa yang panjenengan pikirkan itu seketika atau dalam waktu yang dekat itu menjadi kenyataan. Nah, contohnya begini, seumpama panjenengan itu memikirkan tentang, wah ini seumpama malam-malam ini makan nasi goreng enak. Ini dalam pikiran panjenengan begitu. Nah, setelah itu dalam waktu yang dekat, itu langsung entah itu ada teman panjenengan ataupun apa itu langsung datang membawa nasi goreng. Nah, itu artinya panjenengan mempunyai kekuatan yang besar dalam hal gaib. Ini terutama masalah telepati. Ini bahasa modernnya telepati. Nah, itu berarti ketika panjenengan memikirkan sesuatu, maka pikiran itu tadi, pikiran panjenengan, dayanya itu bisa mempengaruhi orang lain untuk mewujudkan apa yang panjenengan pikirkan. Nah, itu tanda yang nomor 8, kalau panjenengan mempunyai bakat gaib yang besar. Kemudian tanda yang nomor 9, kalau panjenengan itu punya bakat gaib yang besar, itu panjenengan bisa melihat aura ataupun cahaya-cahaya yang ada di setiap makhluk dan benda. Nah, jadi panjenengan juga bisa melihat cahaya yang keluar dari tubuh panjenengan sendiri ataupun orang lain, jadi ada cahaya yang berada di sekitar orang tersebut, ataupun bahkan setiap benda panjenengan juga bisa melihat auranya yang ditimbulkan oleh benda itu tadi. Jadi ini berkaitan dengan cahaya. Ya, cahaya yang warna-warni yang menyelimuti sebuah benda. Nah, itulah aura. Jadi panjenengan juga bisa melihat aura benda tersebut. Itu artinya panjenengan punya bakat dan kekuatan gaib yang besar.